Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga diwakili oleh Pak Sekretaris, yang kami hormati Kepala PKD Diklat diwakili oleh Kepala Bidang, sekaligus sebagai narasumber pada hari ini. Yang saya hormati penyelenggara Kesbag Kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, yang saya hormati Bapak dan Ibu, para kepala sekolah, baik pimpinan TK Negeri, kepala SD, kepala SMP se-Kabupaten Bualemo, dan juga para pejabat struktural di lingkungan Dikpora yang semuanya dihadirkan. Pertama-tama sebagai umat yang beragama, pada sore hari ini saya mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada sore hari ini kita masih beroleh kekuatan, kesehatan, lahir dan batin dalam rangka kita mengikuti workshop administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bualemo. Salawat dan salam pada sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga curahan rahmat beliau akan sampai pada kita yang hadir di tempat ini. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, di tengah kita sedang memeriahkan kemerdekaan bangsa kita yang ke-77 tahun ini, kita masih diperhadapkan dengan persoalan yang menjadi fungsi pemerintahan yang pertama, yakni fungsi pelayanan. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, tugas pemerintahan atau fungsi pemerintahan itu ada 4. Yang pertama adalah fungsi pelayanan. Fungsi pelayanan ini diperkuat dengan regulasi Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik. Apa tujuan dari fungsi pelayanan ini? Agar tercapai endingnya keadilan. Kalau ini tidak terlaksana dengan baik, bagaimana kita akan melaksanakan pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan oleh BKD pada semua pegawai negeri sipil, baik sejak dia diterima CPNS 100%, kemudian penempatannya, kenaikan pangkatnya, kemudian pelayanan kartu istri, kartu suami, dan masih banyak lagi pelayanan bagi aparatur sipil negara. Tujuannya apa? Tujuannya agar tercipta keadilan. Nah, saat ini kita masih diperhadapkan dengan regulasi yang harus kita pahami secara bersama. Karena Bapak dan Ibu, Undang-Undang Otonomi Daerah ini direformasi pecah menjadi 4. Dari tadinya setelah kita otonomi daerah, tumbangnya rezim Orde Baru, muncul otonomi daerah dengan 2299, 45 tahun kemudian ganti 32 2014, 32 2014 lagi berubah. Itulah yang memisahkan, yang menggambarkan aturan pemerintahan daerah ini yang tadinya berdiri sendiri di bawah payung hukum Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Setelah didesentralisasi, ini sudah berdiri sendiri. Di tahun 2014 itu, ini adalah antara lain 23 2014, teman-teman kita tadinya di SMA SMK secara administratif itu ada di kabupaten kota, itu sudah di provinsi. Kemudian kepegawaian sudah diatur tadinya PP 53 2010, ini sudah menjadi undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 5 2014. Desa juga diatur oleh PP 76 2021 tentang pemerintahan desa, sudah berubah diatur lagi dengan Undang-Undang Nomor 6
2014 tentang desa. Administrasi pemerintahan tadinya bergabung dengan 3 2014, ini sudah berubah menjadi Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan. Jadi semua ini membutuhkan payung hukum perubahan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, breakdown daripada Undang-Undang 5 2014 tentang ASN diikuti dengan peraturan pemerintah, baik PP 11 tentang manajemen ASN, kemudian lagi dirubah dengan PP 30 tahun 2019 ya tentang sasaran kinerja pegawai. Itu juga di breakdown dengan Permenpan yang kemarin tentang SKP, yaitu Permenpan nomor 8 2021. Belum kita masih tuntaskan, itu sudah berubah lagi Permenpan nomor 6 tahun 2022 sebagaimana disampaikan oleh Kasubag Kepegawaian tadi. Jadi ini Bapak dan Ibu, kita harus cepat berubah. Kita sebagai ASN ini kita syukuri bersama dengan adanya regulasi baru. Mari jabatan ASN ini kita jaga dengan baik. Ini sudah sangat mudah untuk memberhentikan sebagai ASN, itu sudah mudah. Tadinya sulit untuk memberhentikan ASN, ini sudah mudah. Dibuktikan sudah beberapa orang yang berhentikan dari ASN. Oleh karena itu saya sangat berharap kepada Bapak dan Ibu yang dianugerahi oleh daerah, diberi amanah oleh daerah sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, benar-benar memotret rakyat Bualemo, memotret rakyat yang ada di tanah Bualemo, khususnya dari aspek pendidikan. Kita Bapak dan Ibu masih harus berpikir secara bersama. Presiden menghendaki di 2024 harus sudah menuju nol kemiskinan ekstrim. Tapi kalau kita lihat 2024 tinggal dekat. Hari ini 2022, kita di bulan Agustus, 4 bulan lagi kita harus menghadapi tahun 2023. Kemiskinan ekstrim ini penyebabnya juga banyak, termasuk dari sektor pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Lebih dominan pada sektor pendidikan. Khusus di Bualemo itu kurang lebih ada 11.173 orang yang masih miskin ekstrim. Miskin ekstrim ini adalah pendidikannya tidak ada sentuhan pendidikan. Bisa mungkin dia usia 7-12 DO di SD, 13-15 DO di SMP dan seterusnya. Oleh karena itu ini sangat penting. Kita mau rubah bagaimana kalau dia tidak melalui sekolah. Oleh karena itu ini sangat penting. Di samping kita ada aspek pemerintahan tadi untuk pelayanan, administrasi, SKP dan sebagainya. Oleh karena itu alhamdulillah dihadirkan kepegawaian untuk membimbing langsung agar tidak ada lagi yang bertanya-tanya atau tiba waktunya, tiba saatnya benar-benar ini haknya sudah bisa naik pangkat. Nah inilah Bapak dan Ibu, kita sudah berubah. Tadinya kita PNS, ini sudah menjadi aparatur sipil negara, bukan aparatur sipil perorangan. Oleh karena itu secara kelembagaan kita sudah menjadi aparat negara. Nah karena itu sama-sama mari disatukan di tempat ini supaya ini benar-benar bisa akan dimaksimalkan untuk bagaimana mewujudkan pelayanan yang terbaik khusus di BKD. BKD ini kami berikan kepercayaan ada kurang lebih 25 pelayanan yang harus beliau layani. Kepegawaian ini melayani semua yang ada di OPD. Alhamdulillah khusus untuk di Pora itu disendirikan dalam rangka untuk memahami Permenpan nomor 6 2021, mohon maaf nomor 8 ya 2021 yang sudah diganti lagi atau disesuaikan dengan Permenpan nomor 6 tahun 2022. Jadi ini Bapak dan Ibu, waktu saat ini tolong ini dipelajari dengan baik karena sesungguhnya uang daerah juga ini cukup banyak yang telah bagaimana menyewa hotel dan sebagainya, memberi honor pada narasumber, memberi makan Bapak dan Ibu. Di sisi lain kita masih diperhadapkan. Coba bayangkan, kalau kita belikan beras ini kita kasih ke orang miskin kan banyak sekian ton. Tapi tentunya juga ini tidak bisa kita abaikan. Bapak dan Ibu sebagai ASN juga perlu dibimbing. Bapak dan Ibu juga sebagai tenaga pendidik perlu juga dibimbing.
Nah, karena itu selama mengikuti kegiatan ini kami sangat berharap benar-benar ini diikuti dengan baik. Karena regulasi ini sangat cepat. Tadinya revolusi industri 4.0 ini sudah 5.0, begitu cepat. Oleh karena itu perlu percepatan penyesuaian agar Bapak dan Ibu staf Dewan Guru ini tidak pada bingung. Karena Bapak dan Ibu ini adalah kepala sekolah. Sekali lagi kepala yang bukan ketua. Kepala sekolah tentunya bertanggung jawab moral kepada Bapak dan Ibu staf Dewan Guru. Yang harus kita tahu secara bersama. Kenapa Bapak dan Ibu? Tujuan berdirinya negara itu ada 4: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya kan? Ini tujuan negara didirikan. Hari-hari di sekolah itu dibacakan. Setiap upacara bendera di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Nah, dari sisi apa kita sebagai orang pendidik memajukan kesejahteraan umum? Nah, tentunya kalau tidak ada sekolah usia 7, 12, 13, 19, tentu pasti tidak akan mungkin dia bisa sejahtera. Bagaimana dia kalau sudah diperhadapkan dengan pekerjaannya kemudian tidak ada sekolah, pasti produktivitasnya ini tidak sebagaimana kita harapkan. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini tugas kita. Terpanggil bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Saat ini rata-rata lampu sekolah kita masih PR, masih tugas kita bersama. Padahal Bapak dan Ibu, ASN khusus tenaga pendidik dan tenaga kependidikan kurang lebih 1.261 orang. Kalau total antara pegawainya kurang lebih 3.200 seluruh ASN yang ada di Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu, marilah hati kita ini terpanggil melihat anak didik ini itu adalah SDM bagi kita. Dan saya tidak henti-hentinya di mana saja saya bicara kemiskinan. Saya menyentuh hati Bapak dan Ibu dari aspek pendidikan. Oleh karena itu, kita ini di Buleleng kita masih ranking yang terakhir untuk kemiskinan di Kabupaten Buleleng. Nah, kemiskinan ini tentunya mari kita terpanggil, mari anak didik ini sebagai aset kita. Tidak mungkin kita terangkat sebagai pegawai negeri kalau semuanya sudah lulusan sarjana semua di semua rakyat yang ada di Buleleng. Tapi karena rakyat perlu dicerdaskan, terpanggil tujuan negara. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, tentunya ikut serta dalam menjaga apa? Kestabilan standar. Apa yang keempat itu? Ya, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, oleh karena itu, sebagai pemerintah, kita juga fungsi pemerintah yang kedua, yakni adalah pembangunan. Pembangunan apa tujuannya? Agar rakyat kita bisa sejahtera. Itu tujuannya. Agar terwujud kesejahteraan. Itu tujuan pembangunan. Pembangunan di bidang SDM, pembangunan di bidang sumber daya alam, pembangunan di bidang infrastruktur, perlu dibangun sekolah dan lain sebagainya. Nah, itulah kita harus minta penambahan gedung ruang ini dan sebagainya, penambahan LKP dan karena itu untuk melaksanakan fungsi kita, yakni yang kedua adalah fungsi pembangunan agar rakyat kita terwujud kesejahteraan. Yang ketiga adalah fungsi pemberdayaan. Pemberdayaan di sini kita masih ingat tujuan Bung Karno mendirikan dengan konsep Trisakti, yakni Trisakti yang ketiga, ada yang tahu? Itu adalah berbudaya, berkepribadian dalam kebudayaan. Kenapa? Oleh karena itu dibentuklah Menteri Pembangunan Kemanusiaan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Yang sekarang ini dijabat oleh mantan Menteri Pendidikan. Kenapa? Tujuannya untuk mewujudkan agar kita ini berkepribadian dalam kebudayaan. Oleh karena itu ini menjadi tugas daripada kita yang ada di sekolah. Begitu masuk sekolah itu kan sekolah sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan. Nah, budaya ini harus kita akan kita rasa terpanggil. Oleh karena itu di fungsi pemerintah yang ketiga itu adalah untuk mewujudkan kemandirian atau mewujudkan pemberdayaan. Tujuan daripada pemberdayaan apa?
agar rakyat terwujud kemandirian. Kemandirian itu kata dasarnya itu adalah mandiri atau berdikari. Berdikari itu adalah berdiri di atas kaki sendiri. Negara-negara yang makmur itu adalah negara-negara yang sudah mandiri. Nah, karena itu kemandirian ini kita harus pertahankan. Bagaimana kita akan mewujudkan kemandirian? Sementara masih PR bagi kita bersama, rata-rata lama sekolah kita masih di bawah. Kalau rata-rata lama sekolah masih di bawah, berarti pengangguran masih banyak. Kalau pengangguran masih banyak, rumusnya pasti kemiskinan masih banyak. Oleh karena itu mau dipasangkan dalam gini rasio ketimpangan dan pemerataan masih rendah. Gini rasio itu rumusnya 0 sampai 1. Kalau makin ke 1 berarti pemerataan belum berimbang dalam satu daerah. Makin ke 0 berarti pemerataan makin bagus. Kemiskinan masih tertekan. Nah, karena itu ini sangat penting bagi kita semua, bagaimana mengupayakan mewujudkan kesejahteraan ini, mensejahterakan kehidupan bangsa. Tentunya kemiskinan dan pengangguran harus kita pikirkan bersama. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, tolong anak didik ini jangan korbankan. Kalau ada staf dan guru yang karena hatinya tidak berimbang, dia tidak akan naikkan hanya karena sakit hati, tolong kepala sekolah terpanggil di situlah. Ambil hak prerogatif seorang kepala sekolah, karena kita adalah menyelamatkan bangsa. Apalagi beliau di SD misalnya calistumnya sudah bagus, sudah baik, membaca, menulis semua itu. Karena kalau dia tidak akan selesai, tidak akan tuntas, tidak lama umurnya, pasti dia akan nikah. Kalau dia tidak lulus SD, pasti dominan hampir dipastikan dia berjodoh juga dengan orang tidak lulus SD. Kalau begitu dikaruniai kehamilan, pasti kehamilannya tidak akan memenuhi standar gizi. Begitu dilahirkan, pastilah stunting. Nah, 1000 HPK tugas kita lagi, tugas guru, tugas dinas pendidikan, khususnya di bidang PNFI, 1000 hari pertama dibuat. Ini adalah lingkaran-lingkaran yang harus kita akan terus secara bersama. Bagaimana peran pendidikan ini bisa memberikan imbas kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Bahkan saya memberi PR kepada dinas pendidikan agar melaksanakan inovasi gerakan massal semua ada ijazah. Nah, bagaimana semua rumah ini akan ada ijazah? Bagaimana pendidikan formal ini merasa terpanggil? Misalnya ada sekolahnya di SMP 2 misalnya di Lamutan. Bagaimana di sekitar situ akan disisir usia-usia sekolah dicari, harus kembalikan ke sekolah, dan kalau dia tidak mau sekolah, intervensi dengan program paket B ataupun paket C. Nah, bagaimana seorang, saya sudah kasih PR bagi Kora, seorang kepala sekolah juga dia menjadi seorang direktur PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat di sekolahnya, khusus di sekolahnya. Yang kedua, bagaimana juga ini bisa dihitung menjadi tambahan jam mengajar. Tolong bicarakan dengan saya sampaikan dengan LPMP. Percuma kita bicara program Indonesia Pintar, sementara di belakang sekolah kita ada usia sekolah yang kita biarkan. Bagaimana kita bicara Indonesia Pintar? Kita hanya melayani orang-orang yang betah, yang ada, yang dari jam 7 sampai jam 2 ada di sekolah. Yang pulang bagaimana? Padahal kita diangkat sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Karena itu ini tugas daripada teman-teman sekalian, para guru, untuk mensensus kembali warga masyarakat usia sekolah. Kalau misalnya staf dan guru tidak mau ke sekolah, kenapa harus panggil staf dan guru yang lain? Insya Allah dengan kepala sekolah bekerja dengan ikhlas, dengan cerdas, pasti staf dan gurunya akan ikut memanggil para usia-usia sekolah yang tadinya ada di sekolah, terus 3-4 hari berikutnya tidak ada lagi, yang mungkin penyebabnya karena banyak problem yang dialami, mungkin orang tuanya lagi broken home, atau misalnya sudah ada cerai, sudah tinggal dipelihara oleh kakak atau nenek dan lain sebagainya. Saya kira Bapak dan Ibu, tolong kompeten Bapak dan Ibu selagi secara administratif belum memasuki pensiun, gunakan dengan baik. Dimanapun tugas kita,
Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, tugas kita mau di OPD mana saja, pada akhirnya yang dinilai itu adalah reputasi kita. Reputasi kita ini baik ataupun tidak, ini yang akan dikenal. Oleh karena itu, sudah kita launching apa yang dinamakan dengan core values ASN berakhlak, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, loyal, dan kolaboratif. Nah, itu menjadi 7 instrumen yang menjadi inspirasi kita untuk mewujudkan core values ASN berakhlak. Tujuannya adalah memberikan pelayanan yang terbaik. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami tentunya memberikan harapan yang sangat besar pada Bapak dan Ibu. Tentunya yang dididik hari ini hanya kepala sekolah, tentunya ilmunya ini tolong ditularkan, disampaikan kepada staf dewan guru agar tidak akan bolak-balik lagi dalam urusan kenaikan pangkat, urusan pelayanan kenaikan pangkat, kemudian urusan-urusan lain tentang kepegawaian. Dan mohon diperhatikan, di samping kenaikan pangkat, bagaimana kenaikan perkara juga jangan sampai terlambat. Kemudian urusan kartu istri, urusan kartu suami, semua Pak Rahman nanti semua khusus yang ada di Dikporan semua sudah terurus ini. Kemudian yang mendapatkan penghargaan dari Presiden masa pengabdian 10 tahun, 20 tahun dan lain sebagainya. Hal ini akan sebagai kepegawaian ini diupayakan secara maksimal. Kami menginginkan setiap bulan itu ada penyerahan pelayanan kepegawaian, baik yang naik berkala, yang naik pangkat, kemudian penghargaan dari Presiden 10 tahun dan lain sebagainya. Dan apalagi ini di 17 Agustus, mudah-mudahan ada lagi yang akan diserahkan. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, hal-hal ini yang dapat kami sampaikan. Mengakhiri penyampaian kami, mohon ini menjadi perhatian bagi kita semua bahwa dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ada instruksi dari Kapolri, kita akan melaksanakan vaksinasi merdeka. Vaksinasi merdeka ini kita akan laksanakan pada hari Selasa, di mana masih kurang, ada 3 hal kita yang masih kurang, belum berada di khusus untuk usia 6-11. Tentunya usia 6-11 ini ada di SD dan ada di SMP, ada di MI dan ada juga di Madrasah Sanawiyah. Oleh karena itu, bagi Bapak dan Ibu yang baik yang bertugas di SD, SMP, di Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Sanawiyah, tolong ini hari Selasa karena Dinas Pendidikan dibebani khusus di Tilamuta itu kurang lebih 200 orang yang harus divaksinasi dosis 2. Karena kalau kita tidak perhatikan dosis ini, pasti akan kembali, ada beberapa bulan ini bisa akan kembali ke nol lagi, harus dosis 1. Nah, demikian juga pelayanan publik. Pelayanan publik ini adalah kita sebagai ASN mungkin masih rendah untuk capaian dosis 2. Nah, karena itu jangan sampai tolong guru-guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di sekolahnya khusus yang ada di Tilamuta, karena itu menjadi lokasi kick off untuk pelaksanaan vaksinasi merdeka, tolong ini dimaksimalkan dan ini serentak di semua kecamatan. Demikian juga yang ada di Wonosari. Mohon ini Bapak dan Ibu, karena ini menjadi beban dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, seluruh pejabat Dikpora harus turun tangan pada hari Selasa ke sekolah-sekolah untuk vaksinasi merdeka anak didik kita di tengah sudah diizinkannya untuk kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kenapa kalau ada mengatakan ini berat? Ya memang harus berat seperti itu dan kita yang harus akan mengurusnya. Kalau bukan kita siapa lagi? Karena kita sebagai aparatur negara, aparatur sipil negara yang harus mendukung dengan sepenuhnya kegiatan pemerintah dengan baik
yang insya Allah pada hari Selasa diberi kewenangan. Insya Allah pelaksanaannya kalau di Labuta di lapangan outdoor tenis lapangan. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, alhamdulillah yang dapat kami sampaikan, dan kami sangat berharap bisa dimaksimalkan, carikan titik temu seperti apa ini untuk membuat SKP. Kalau perlu juga sudah sentil, walaupun kita masih melaksanakan Permen PAN RB nomor 8 2021, tapi sudah ada pengganti Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022. Tolong regulasinya saja dibuka, pasti itu tidak banyak berubah. Karena itu ini penting, jangan sampai untuk kenaikan pangkat bisa terlambat. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, alhamdulillah yang dapat kami sampaikan, sekali lagi kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Hipora yang telah melaksanakan kegiatan ini, dan juga hadirnya BKD agar permasalahan pelayanan kepegawaian khusus di lingkungan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ini sudah bisa selesai, dan BKD tinggal melakukan lagi bagaimana perbaikan pelayanan kepegawaian pada dinas badan kantor khususnya yang di luar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, mewakili penjabat Bupati Kualemo, saya membuka seluruh rangkaian kegiatan workshop administrasi kepegawaian yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Insya Allah akan diikuti dengan baik, dengan sempurna. Semoga Bapak dan Ibu juga dalam keadaan sehat walafiat. Kalau kesehatannya terganggu, kami akan segera disembuhkan dari gangguan kesehatannya dan bisa mengikuti kegiatan BIMTEK ini secara sempurna, secara paripurna, agar supaya bisa di breakdown, didiseminasi kepada staf dewan guru lainnya.